Ya, pemirsa, kita akan terhubung dan juga berbincang kembali dengan pejabat Bupati Barito Utara, Bapak Muhlis. Pak Muhlis, tadi kita sudah berbincang tentang potensi-potensi apa saja yang dimiliki mulai dari pertambangan, kemudian tadi juga ada dari jagung ya Pak ya. Nah, sekarang yang sedang digalakan apa Pak? Jadi terkait dengan jagung ini sedang dalam proses pembuatan sentra industri jagung di Kecamatan Teweh Timur. Kami tinjau kemarin rencana pengelolaannya dan memang lagi dipersiapkan kelembagaannya. Nanti ada kelembagaan mereka ya, semacam badan usaha lah seperti itu. Mereka juga lagi susun rencana bisnisnya. Nah, sehingga harapannya ke depan mereka bisa betul-betul memanfaatkan jagung yang menjadi produksi masyarakat untuk diolah menjadi pakan ternak, dan juga salah satunya juga nanti adalah tepung jagung. Tepung jagung. Ya, itu sebagai salah satu alternatif juga pengganti terigu yang berasal dari gandum dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti itu ya. Tepung jagung ini juga salah satu sebagai bahan juga untuk pembuatan pakan ternak atau pakan ikan dan sebagainya. Artinya ini juga melibatkan UMKM yang ada di sana sehingga masyarakat bisa lebih produktif begitu Pak? Ya, kita berusaha agar UMKM di sana lebih berdaya dengan mengedepankan potensi lokal yang ada di Kabupaten Barito Utara, seperti itu. Baik, dalam pembangunan ekonomi tentunya salah satu sektor vital yang paling penting adalah mengenai infrastruktur. Dan tentunya kalau berbicara tentang infrastruktur bukan hanya bangunan tapi juga akses dan juga untuk transportasi. Kira-kira di sana jalan mana saja yang sudah dibangun, kemudian yang saat ini sedang dalam pembangunan dan nantinya sedang dalam tahap perencanaan Pak? Ya, jadi di sana konektivitas sudah hampir selesai. Hanya kualitas jalan bervariasi, ada yang sudah baik, ada juga yang masih relatif memang harus disempurnakan seperti itu. Dan Barito Utara ini sama seperti dengan daerah-daerah lain, dulunya dilanda COVID, sehingga belanja modal untuk pembangunan infrastruktur itu terhenti selama 2 tahun. Jadi 2020 kita bangun dan tidak bisa terbayarkan, sehingga kita hanya membayar 2021, 2022 itu hanya membayar utang seperti itu ya, utang infrastruktur. Baru kemudian 2023 kita jalan kembali. Alhamdulillah 2024 ini kegiatan pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan. Ada hampir sekitar 800 miliar disiapkan dalam rangka pembangunan infrastruktur di tempat kita, sehingga harapannya itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan pembangunan selama COVID yang terkendala seperti itu. Dan beberapa jembatan penghubung dalam rangka memperpendek perjalanan kita ke ibu kota provinsi dan juga dari ibu kota provinsi nanti melewati Barito Utara menuju IKN juga lagi disiapkan juga. Sehingga artinya ada jembatan penghubung yang saat ini sedang diperbaiki dan direhabilitasi. Begitu? Ada yang disiapkan juga. Memang ada alternatif lain tapi jaraknya agak lebih panjang. Barito Utara ini perjalanan ke ibu kota provinsi itu mencapai 6 sampai 7 jam. Dengan jalan alternatif baru kita bisa pangkas menjadi 4 jam. Lebih efektif ya Pak ya? Lebih efektif, jauh ya untuk mobilitas masyarakat dan itu untuk mengurangi beban masyarakat kita. Ini yang diupayakan rampung di 2024. Nah, sehingga arus mobilitas masyarakat dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten dan juga ke IKN nanti akan lebih dekat lagi. Dan Mas Jamar, kami juga memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada jalur produksi. Jadi produksi jagung ini kan memang memerlukan infrastruktur yang baik. Kami khawatir juga nanti pada saat dia panen harus diangkat dengan ratusan bahkan ribuan truk, nanti akan terganggu supply-nya. Seperti itu. Karena itu kita akan terus perbaiki, kita benahi sehingga pelan-pelan lah dia akan semakin baik dan rapi, akan mempermudah arus transportasi barang hasil produksi masyarakat Barito Utara. Artinya kalau dilihat dari fokus untuk memperbaiki jalan, ini mungkin masyarakat
menjadi salah satu hal yang diharapkan segera selesai. Karena kalau kita bisa lihat misalnya mengenai jagung tadi yang nantinya akan didistribusikan, kalau butuh 7-8 jam dari segi waktu, kemudian juga bensin juga mungkin lebih besar ya Pak ya biayanya, sehingga mungkin bisa dipangkas dan dihemat begitu ya Pak. Betul ya. Baik Pak, ini berkaitan dengan tantangan yang dirasakan karena beberapa informasi dan juga berita yang beredar di Kalimantan mayoritas salah satu tantangan untuk pembangunan infrastruktur adalah pembebasan lahan warga. Apakah di Kabupaten Barito Utara juga sempat merasakan hal tersebut dan solusinya seperti apa Pak? Ya, jadi tantangan itu selalu ada. Ya, bagaimanapun masyarakat pemilik lahan pasti harus dipastikan bahwa dia akan memperoleh haknya. Hanya saja memang terkait dengan pembangunan infrastruktur, masyarakat Barito Utara itu sudah cenderung lebih memahami bahwa keberadaan infrastruktur ini penting dalam rangka peningkatan akses transportasi, mobilitas masyarakat. Dan mereka juga merasa bahwa terbangunnya infrastruktur baru itu justru akan membuat aset tanah mereka itu punya nilai lebih. Nah, ini yang selalu kita informasikan kepada mereka dan mereka melihat hasilnya. Bahwa kemarin infrastruktur itu masih sepi, nah kemudian pada saat dia sudah ada, tersambung, akan tumbuh rumah-rumah dan itu otomatis membuat tanah-tanah di sekitar menjadi lebih berharga, lebih bernilai. Sehingga sebagian besar masyarakat mereka merasa bahwa oh ini kita relakan saja tanah dilewati oleh jalan agar di tempat kami akan tumbuh ekonomi baru dan itu juga akan meningkatkan nilai tambah dari aset mereka yang Tapi bagaimana bisa meyakinkan masyarakat apakah melalui pendekatan dan juga konsolidasi supaya mereka bisa istilahnya berkompromi untuk kepentingan masyarakat umum? Ya, tentu kita komunikasi dari hati ke hati dan mereka gunakan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada dan betul bahwa kita tulus membangun untuk kepentingan masyarakat, bukan ada kepentingan apa-apa untuk kepentingan mereka, dan sehingga mereka bisa memahami betul bahwa ini manfaatnya sangat besar untuk masyarakat, harus kita dukung bersama-sama seperti itu ya. Untuk kepentingan banyak orang. Mungkin ada 1-2 orang yang agak lamban memahami ini, tapi dengan dorongan yang lain orang banyak, sehingga semuanya nanti bisa bersama-sama merelakan tanahnya untuk digunakan pembangunan. Mungkin saja juga ada penggantian tapi tidak terlalu berat ya, masih bisa dikompromikan seperti itu. Oke, baik, ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, namun juga fasilitas umum nih Pak. Tadi kita lihat di informasi dan juga berita pengantar sebelumnya ada rumah sakit, kemudian juga fasilitas pendidikan dan masih banyak gitu Pak. Apa yang menjadi fokus saat ini Pak? Ya. Barito Utara ini sejak periode pemimpin sebelumnya selama 2 periode 10 tahun beliau memang mencanangkan membangun rumah sakit dan itu sudah terwujud. Itu cita-cita yang kami anggap sangat mulia. Beliau menginginkan pelayanan kepada masyarakat itu dengan sarana yang memadai. Sehingga dibangunlah sebuah rumah sakit tingkat 5 ya, walaupun itu hanya sebuah kabupaten ya. Tapi awal-awalnya memang banyak tantangan. Orang bicara kenapa harus bangun seperti itu, ini kan daerah pedalaman. Tapi beliau bilang kami ini ingin melayani masyarakat sebaik-baiknya. Ya, kita harus siapkan, pastikan bahwa masyarakat kita terlayani dengan berbagai aspek kesehatan. Sehingga dibangunlah secara bertahap, mulai pendanaan dengan skema multi-yes dan sebagainya. Sekarang sudah masih dalam tahapan juga finishing, dianggarkan kurang lebih 30 miliar terakhir. Nah, sehingga kalau di total-total pembangunan rumah sakit kita itu mencapai 276 miliaran. Seperti itu ya. Dan alhamdulillahnya itu memang menyiapkan hampir 300 bed gitu ya untuk masyarakat kita kalau seandainya terjadi wabah dan sebagainya. Dan Bu, kita tidak menghendaki adanya wabah, penyakit, tapi
pelayanan masyarakat harus disiapkan kan. Kita tidak tahu yang namanya wabah dan sebagainya seperti COVID dulu kan. Mau tidak mau harus kita siapkan semuanya. Baik, salah satu bentuk pelayanan yang tadi Anda sampaikan selain rumah sakit tentunya adalah berkaitan dengan mitigasi bencana. Seperti di informasi yang sebelumnya, ini ada sekitar 43 desa ya Pak ya yang terkena banjir, dan Anda juga sempat mengunjungi beberapa dan juga melakukan memberikan bantuan begitu kepada masyarakat. Kira-kira mitigasi bencana seperti apa yang dipersiapkan agar masyarakat ini bisa siap dalam penanggulangannya? Jadi yang pertama begini, kita itu punya pemantauan air. Pemantauan air ini berada pada level putih, kuning, dan merah. Nanti pada saat dia memasuki level kuning, sudah mendekati merah, itu udah ada tanda bahwa nanti akan ada ancaman beberapa wilayah akan terkena banjir. Pada saat dia masuk ke level merah, ya itu udah ada juga. Ini berarti kalau masuk level 12, merahnya berarti ini udah ada sekitar 20 desa yang terkena banjir. Apalagi kalau level tertinggi 14 itu udah hampir separuh dari wilayah Bali Utara akan terkena banjir. Nah itu selalu kita informasikan. Ini awas, BMKG melaporkan bahwa kondisi hujan terus menerus, curah hujan di hulu memang rentan mengakibatkan banjir di tempat kita. Nah, daerah seperti itu memang yang pasti itu adalah kemampuan kita, kesiapan sarana prasarana kita untuk menjaga masyarakat sebenarnya. Artinya ada langkah-langkah preventif dan wanti-wanti gitu. Ada wanti-wanti, preventif. Kemudian kita sudah harus siapkan. Ada beberapa perahu yang disiapkan BPBD harus siap. Nah, sehingga pada saat masyarakat itu terkurung, ya bahasanya itu terkurung ya, karena memang air dah begitu dalam, akses mereka ke pasar, ke fasilitas umum, ke pendidikan, kesehatan itu terbatas, mau tidak mau itu diangkut semua. Diangkut ya, semua seperti itu. Nah, Mas Syamar, memang di tempat kita itu udah, kalau namanya banjir itu udah dari dulu, dari zaman nenek moyang seperti itu banjir. Nah, karena itu masyarakat di sana itu dengan kearifan lokalnya udah melihat. Mereka mungkin kalau mau pindah kemana, tidak mungkin. Jadi tetaplah bertahan seperti itu, tapi mereka buat rumahnya selalu tinggi. Jadi kalau seperti di daerah panggung begitu Pak? Di daerah pantai, maksudnya tuh di daerah pinggiran sungai, rata-rata mereka buat rumah tuh 2 tingkat. Ya, walaupun rumah kayu 2 tingkat juga. Nah, bawahnya terendam sampai dengan atas pintu, tapi di lantai 2 dia masih bisa bertahan. Nah, itulah sebenarnya. Ada semacam adaptasi yang dilakukan. Ada adaptasi yang dilakukan masyarakat ya, karena memang mereka juga tidak bisa menghindari sungai. Dari dulu memang sungai jadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka jagalah dan bentuk seperti itu ya. Baik, nanti setelah ini kita akan berbicara tentang bagaimana investasi sektor unggulan di Barito Utara. Dan tetap bersama kami, tetaplah di Sindo Sore. Namun jangan kemana-mana, nanti Bapak terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan ya. Tadi kita sudah berbincang mengenai tentang sektor-sektor apa saja yang unggul di sana, kemudian juga bagaimana nanti pembangunan yang akan dilakukan. Terima kasih atas informasinya. Salam sehat. Mas Syamar, nanti ya. saya main ke Barito Utara. Baik, ya siap. Kami akan terima Mas Syamar di sana. Baik, terima kasih Pak Muhlis. Sama-sama. Ya.